ada pergeseran cara berpikir masyarakat tentang sekolah gratis. Iya. Dan menurut saya ini kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya di mana? Ketika orang menganggap ketika sekolah gratis itu orang tua tidak punya kewajiban mengeluarkan biaya. Kalau pendidikan ingin berjalan lancar, ada 3 rumus kan? 1, guruna daek ngajar. 2, budakna daek diajar. Katiluna, kolotna daek mayar. Nah, mudah-mudahan itu jadi solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita di podcastnya Si Kasep, podcast pemerintah desa Bojong Sawah. Tentunya malam hari ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa sesuai dengan usulan dari pemirsa kita agar kita berdiskusi tentang pendidikan. Nah, hari ini malam ini kita mengundang khusus yang fokus, yang konsentrasi di bidang pendidikan. Beliau adalah senior saya. Beliau adalah dosen UIN SGD Bandung. Juga beliau adalah ketua Agerlib PGM PGM Indonesia. Agerlib itu adalah Asosiasi Gerakan Literasi Pendidikan. PGM itu Persatuan Guru Madrasah, Kang ya. Ya. Beliau adalah Dr. Mulyawan. Selamat malam, Kang. Siap. Selamat malam. Hatur nuhun Kang Siap. atas kehadirannya. Teman-teman, kita akan ngobrol tentang literasi pendidikan. Tentang pendidikan, maaf. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tentunya share serta komen hal yang positif sehingga diskusi kita akan bisa semakin aduhai begitu. Silaturahmi kita akan semakin luar biasa. Kang Mulyawan, Siap. Wilujeng Wangi, hatur nuhun atas kehadirannya. Ya. Jujur kita mengundang Akang sebenarnya ada masukan dari netizen bahwa harus ada diskusi tentang pendidikan. Nah, teman-teman mengupas dan mencari, ternyata kebetulan ada senior saya di bidang yang fokus di bidang pendidikan. Siap. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, kan? Ya. Memperkenalkan diri dulu lah. Siap. Siapa Akang sebenarnya segala macam, walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa beliau adalah salah satu dosen dari UIN SGD Gunung Jati. Ya. Maka Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ayub sebagai Pak Kades. Luar biasa nih, ada inovasi untuk di Bojong Sawah ada podcast ini. Perkenalan mungkin buat netizen ataupun juga para pemirsa di YouTube-nya Si Kasep. Nama saya Mulyawan Safwandi Nugraha. Saat ini bertugas home base utama di UIN SGD Bandung di program pasca sarjana prodi manajemen pendidikan Islam. Kemudian tapi tinggal di Sukabumi, Kang. Sukabumi ya. Sukabumi. Saya tinggal di Jalan Samsi. Dulu kuliah di IAIN Bandung. IAIN Bandung. Kalau dulu IAIN ya. IAIN, IAIN. Kemudian bertugas setelah lulus jadi guru SD, guru PAI SD. Karena backgroundnya PAI, Pendidikan Agama Islam. Lalu setelah itu saya mutasi pindah ke MAN Cibadak. Kalau sekarang MAN 1 Sukabumi. Saya menjadi guru akidah akhlak di situ. Selama 10 tahun. Dari 2003 sampai 2013. Kemudian saya alih jenjang ke pengawas madrasah. Pengawas, kalau sekarang orang nyebutnya pengawas sekolah lah ya. Pengawas sekolah di tingkat madrasah aliyah se-Kabupaten Sukabumi.
Salah satunya ya di wilayah Sukaraja inilah ya Iya, gitu. benar-benar. Kemudian 2018 setelah 6 tahun saya berkecimpung di pengawas, saya mutasi lagi ke Jakarta, ke Balitbang Diklat Kementerian Agama. Agama. Rencananya sih mau jadi peneliti Iya, gitu, iya, iya. jadi peneliti karena di Kementerian Agama di Balitbang itu ada bagian khusus peneliti. Saya masuk di Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Namun ternyata karena gonjang-ganjing waktu itu zaman Pak Jokowi ada kebijakan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga seluruh peneliti itu pindah ke BRIN. Saya waktu itu sudah nyiapin berkas mau pindah, tapi karena nggak mau pindah ke lain hati gitu dari Kemenag, ya akhirnya saya tidak kemana-mana, sudah aja di Puslitbang, tidak jadi peneliti. Kemudian saya beralih ke Arsiparis waktu itu hanya 1 tahun, dan setelah itu saya mengajukan mutasi ke UIN Bandung sejak per 1 Desember 2022 sampai hari ini. Dan aktivitas di Sukabumi kebetulan memang dari dulu beraktivitas di perguruan tinggi. Memulai kerja di Stisip Samsul Ulum tahun 2000 dulu. Betul. Kemudian juga di STI Samsul Ulum juga. Kalau sekarang sudah jadi Inhas, dan alhamdulillah kalau di Inhas masih sampai hari ini. Masih ya. Di program pasca sarjananya. Selain di situ juga beraktivitas masih mengajar di perguruan tinggi di STI Sukabumi, sekarang jadi IMN. Kemudian di STI Karisma dan di STI Almasturia. Sekarang jadi Institut Almasturia Sukabumi. Memang pergerakan di pendidikan relatif kita ikutin ya di kota dan kabupaten Sukabumi. Jadi dulu saya tinggal di kota, tapi pekerjaan di kabupaten. Jadi kota dan kabupaten itu sudah bukan sesuatu yang terpisah. Justru ini satu kesatuan gitu ya. Karena ternyata akses orang kabupaten juga ke kota, di kota juga banyak yang ke kabupaten gitu. Jadi ini persoalannya hanya administrasi sajalah, lokasi gitu. Tapi pengembangannya luar biasa. Ada beberapa kasus di Sukabumi yang terkait pendidikan kita ikutin terus gitu. Sampai akhirnya saya juga di kota Sukabumi berikhtiar untuk menjadi bagian dari Dewan Pendidikan di kota, dan alhamdulillah di kepemimpinan Pak Fahmi dulu terpilih untuk menjadi ketua Dewan Pendidikan sampai 2028. Dan sekarang di kota Sukabumi Pak Aib Jaki sebagai wali kota juga memiliki concern yang positif terhadap pendidikan. Nah, tinggal nih di kabupaten. Nah, kalau di kabupaten saya melihatnya memang hari ini potensi besar, luas, jumlah penduduk juga relatif besar, 2,4 atau 2,6 ya. Sekitar itulah. Ini memang memerlukan SDM yang tidak bisa dipungkiri. Harus memang berawal dari cara kita bagaimana mengelola pendidikan. Maka kalau boleh kita sedikit mengajak gitu kepada para pemimpin daerah, baik dari level terendah seperti hanya RT, RW, kemudian juga kepala desa, camat ataupun juga bupati dan wakil bupati, terutama juga di tingkatan kepala dinas gitu. Kita sangat berharap konsentrasi kita untuk pendidikan itu jangan sampai kendor gitu. Terutama kita juga melihat akses pendidikan yang hari ini memang masih terbatas. Jangan sampai kejadian seperti di kabupaten beberapa waktu lalu kita melihat ada kasus di mana YouTuber atau influencer dari Jakarta datang ke Sukabumi hanya ingin memotret anak-anak berjalan di jembatan yang hanya sebegitunya lah gitu. Itu sampai viral gitu. Artinya akses untuk bisa ke lembaga pendidikan saja butuh perjuangan. Nah, mungkin ini juga saya ingin mengajak juga semua pihak agar jangan sampai ada warga negara kita di Sukabumi tidak bisa menikmati pendidikan sampai dengan jenjang tertinggi.
Maka mungkin kalau boleh saya bersaran, eh, pendidikan itu memang bagian yang tidak bisa terpisahkan. Mau meningkatkan kesehatan, ya gimana pendidikannya? Mau meningkatkan ekonomi, salah satunya juga dengan pendidikan. Artinya variabel pendidikan ini menjadi utama ketika kita ingin meningkatkan kesejahteraan, plus juga ketika kita ingin meningkatkan kesehatan. Oleh sebab itu, bagi kita semua yang ada di jenjang, di level ataupun di sektor manapun, kita ingin melihat pendidikan itu bukan komoditi, tapi dia adalah instrumen utama bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Dan memang pendidikan tidak sama seperti kita makan cabai langsung digigit langsung terasa. Ya. Ini jangka panjang. Orang nyebutnya human investment. Investasi kemanusiaan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana bangsa ini, bagaimana warga kita, bagaimana kehidupan mereka, yuk kita perbaiki pendidikannya. Sampai-sampai saya pernah berpikir, apa sih bedanya kalau kita datang ke rumah makan contohnya, Kang? Kita datang ke rumah makan, di situ ada yang melayani kita. Mungkin juga usianya juga ya fresh graduate dari SMA. Gitu. Iya. Kenapa mereka di posisi sebagai pelayan? Sementara kita datang bawa uang hanya untuk makan. Ternyata kemampuan menghasilkan. Dan pendidikan itu buat saya, dia membuka peluang orang untuk punya alternatif. Betul. Kalau orang tidak punya alternatif, salah satunya karena akses pendidikannya yang relatif rendah. Sampai-sampai saya pernah berpikir gini, di Sukabumi kenapa sih kok jadi banyak pekerjaan-pekerjaan non formal? Banyak tukang parkir di mana-mana. Bahkan jalur nasional pun sekarang itu jadi banyak tukang parkir. Ketika saya renungkan, ternyata salah satunya ketika memang dia tidak memiliki akses pendidikan yang maksimal, dia tidak punya pilihan lain kecuali itu. Apa yang bisa dikerjakan untuk bertahan hidup. Makanya saya melihat di sini zolim mungkin kalau ada pemerintah dalam hal ini tidak melihat potensi dengan pendidikan itu untuk ditingkatkan supaya apa? Derajat kehidupan manusia bisa lebih baik lagi. Bukan berarti tidak boleh jadi tukang parkir, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebutlah serabutan itu tidak ada masalah. Toh semuanya adalah pilihan. Tetapi kalau kita buka aksesnya, kita cerdaskan masyarakat dengan pendidikan yang maksimal, skill yang dimiliki contohnya, mudah-mudahan itu akan dia berpikirnya berbeda. Mohon maaf kalau misalnya contoh, saya melihatkan contoh gini Kang. Di Sukabumi kan banyak pabrik. Saya melihat pendidikan itu adalah cara bagaimana memutus rantai kemiskinan. Sekarang Kang Ayu bayangkan, kalau misalkan orang yang ada di pabrik berinteraksi dengan orang yang ada di pabrik lagi, tiap hari kan itu juga. Maka nanti ketika dia punya keturunan, orientasinya nu penting mah asal bisa gawe di pabrik. Balik lagi ke situ. Kalau itu terus-terusan terjadi, maka kita tidak bisa memutus rantai kemiskinan yang ada. Bukan berarti tidak, sekali lagi saya ingin disclaimer dulu ya, bukan tidak boleh bekerja di sektor itu. Tapi maksudnya, kalau kemudian akses pendidikan dibuka, skillnya ditingkatkan, kemampuan kognitifnya juga lebih baik, dia akan berpikir mencari peluang yang lebih baik lagi. Kasusnya Kang, ini saya punya beberapa kasus. Saya punya mahasiswa di kampus, dia ngambil kelas karyawan. Ternyata dia dari lulus SMA-nya dia off 2 tahun dulu. Dia kerja dulu. Tapi karena dia orientasinya dia pengen kuliah, akhirnya dia ngambil kelas karyawan. Dia sisihkan uangnya, dia ngambil kelas Sabtu Minggu, kelas karyawan. Beres dari kuliahnya, dia keluar dari kerjaannya. Kata dia, saya bukan tidak mau kerjanya di situ, ada juga gajinya lebih bagus. UMR lah, jadi guru berapa sih gitu. Tapi dia merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ya tuntutan kerjanya besar. Kemudian juga pressure-nya juga tinggi. Tapi kalau jadi ya pekerjaan yang lain, contohnya ketika dia sudah jadi sarjana, dia bisa memilih akhirnya. Saya mau pengen ini. Kenapa?
nanti saya kalau berkeluarga kan yang punya kewajiban suami saya, contohnya gitu. Saya kan cuma ngebantu aja. Yang penting nanti pas suami pulang aman, saya sudah ada di rumah. Tapi kalau kerja yang membutuhkan waktu sampai malam, kadang juga lembur, bisa kebayang di situ banyak hal yang bisa terjadi lah, ekses negatifnya. Maka hal inilah yang kemudian kita coba untuk selalu kampanyekan. Perlunya pemahaman tentang pendidikan itu bukan untuk sekedar balik modal. Orang tuh kadang lupa kan. Orang kalau mikirnya cenah luhur sekolah cenah balik di dapur, balik di kadapur, balik dari ngurus budak. Justru saya bilang perempuan itu, kalau perempuan kita bilang ya, kalau kita baca risetnya kan, ternyata kecerdasan anak itu diturunkannya dari perempuan. Betul. Bukan dari laki-laki. Iya, Jadi kalau ke depan perempuannya biasa-biasa saja, lah kita akan mendapatkan keturunan yang biasa-biasa juga. Betul. Apalagi kalau misalkan kita tidak melihat tantangan ke depan, kan jauh lebih berat lagi. Saya yakin lah, tidak ada satu orang pun pernah didiklat terus jadi orang tua. Tidak ada. Iya benar. Semuanya tuh alamiah berjalan. Maka kenapa kemudian di sekolah-sekolah suka ada kegiatan parenting gitu ya. Itu karena kita melihat terjadi pergeseran cara berpikir bagaimana cara mengurus anak. Cara bagaimana anak itu berpendidikan, mereka sekolah. Sehingga kita memerlukan orang tua yang juga paham tentang situasi anak sekarang. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika orang itu open minded, punya keterbukaan cara berpikir. Dan keterbukaan dari berpikir itu salah satunya adalah karena dia berinteraksi dengan orang-orang yang memahami bagaimana berinteraksi, pemikirannya berkembang. Karena kalau misal orang itu hanya sebatas di interaksinya hanya sebatas itu saja, dia memiliki close mindset gitu, fixed mindset. Mindsetnya itu nggak bisa berubah. Dan kita itu justru yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang tidak mengalami proses pendidikan yang maksimal. Dia akan melihat kenyataan hidup itu sudah sesuatu yang tidak bisa berubah. Padahal segala sesuatu itu bisa kita upayakan agar kehidupannya bisa berubah. Nah, saya khawatir ketika kita tidak memiliki cara pandang positif dengan kehidupan, mungkin salah satunya karena input yang kita dapatkan terbatas, hanya itu saja. Kalau sekarang kan nyaman lah, kita punya handphone, kita punya iPad atau punya laptop, terkoneksi internet, semua kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Saya pikir dibanding hari dulu ini, itu dibanding dulu kan, ya kudu sekolah, kudu cicing di kelas lah, kudu di mana. Kalau sekarang sudah tidak dibatasi oleh itu. Tinggal sekarang kita punya nggak kemandirian untuk belajar. Mau nggak belajar tanpa harus disuruh. Nah, itu memerlukan orang tua yang mengkampanyekan juga untuk anaknya, yuk sekolah yang tinggi. Tinggal pertanyaannya, ketika orang tua punya keterbatasan ekonomi kan, gimana pemerintah punya akses untuk bisa membuka ini? Makanya mungkin kalau boleh saya berusul juga nih, atau mengajak diskusi, kita bisa bayangkan kalau misalkan anggaran pemerintah itu untuk pendidikan yang gratis, betul-betul gratis, bisa kebayang apa yang akan terjadi. Toh persoalan ekonomi dan persoalan makan itu bisa tergantung dari kebijakan orang tuanya juga, kemampuannya. Tapi kalau cara berpendidikan itu, karena menghasilkan orang berpendidikan itu memang tidak sama dengan cara menghasilkan orang kenyang. Nah, ini tinggal cara berpikir kitanya gitu. Jangan sampai malah jadi saya dianggapnya, tuh ya mah berarti tidak setuju dengan ABCD lah. Enggak begitu maksudnya gitu. Cuma orientasinya harus betul-betul diarahkan, karena kita ada di pembicaraan tentang pendidikan. Saya pikir kita juga perlu cross check juga dengan riset-riset terkait dengan bagaimana dampak dari negara yang tidak peduli, atau bukan tidak peduli, tidak memprioritaskan pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, saya yakin semuanya juga pasti sepakat bahwa ketika sebuah negara, sebuah bangsa ini pengen maju, maka diawali dengan pendidikan, kan begitu ya. Nah, kalau lihat potret dari 20% keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan dengan konsepsi undang-undang Sisiknas, menurut Akang gimana tuh, Kang?
Ya, konsepnya sudah benar sebenarnya. Konsepnya sudah benar. Walaupun pada perjalanannya sekarang sudah mulai bergeser juga. Iya benar-benar. Malah anggaran pendidikan dialihkan sebagian besar untuk hal yang lain. Ke beberapa hal lain. Ya. Iya. Makanya ini juga belum termasuk persoalan guru yang sampai hari ini belum pernah selesai. Saya sampai heran kan. Kenapa sih negara sudah hampir 80 tahun belum beres ngurusin guru gitu. Iya. Masih ada guru honorer, contohnya gitu. Kalau sebagian ahli nyebutin, ini pasti ada persoalan dalam dalam persoalan bagaimana talenta dan SDM itu diatur sebenarnya. Jadi kalau bicara 20% menurut undang-undangnya, itu sudah benar itu artinya sudah ada gitu payung hukumnya. Keberpihakan pemerintahnya sudah ada ya. Keberpihakan dari regulasi konstitusinya sudah ada. Ya. Dan konstitusi itu lahir karena dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang itu adalah amanat undang-undang, amanat pembukaan undang-undang dasar. Berarti kalau demikian tinggal bagaimana implementasi. Nah, sementara kadang kita melihat keberpihakan pelaksana dari undang-undang atau konstitusi ini yang kemudian mungkin ada prioritas yang lain. Nah, ini juga yang perlu yang perlu didiskusikan sebenarnya sehingga kita nanti bisa melihat sebetulnya mereka punya keberpihakan dalam pengelolaannya seperti apa gitu. Makanya kalau boleh nih kita sampaikan sebuah pemikiran bahwa pendidikan tinggi itu bukan privilege kan. Saya pernah menulis sebuah artikel. Itu kan suatu saat pernah ada seorang pejabat di Kemdikbud ya waktu itu. Dia bicara bahwa namanya kuliah itu pilihan katanya. Orang tuh boleh kuliah boleh tidak. Saya sampai nulis sebuah opini itu. Saya bilang bahwa menjadi sarjana atau kuliah atau belajar di perguruan tinggi itu bukan privilege. Tapi itu adalah jawaban dari bagaimana meningkatkan SDM dari warga kita. Dan salah satunya harusnya ditunjang dengan 20% itu. Kebayang kalau kemudian yang terjadi 20% itu juga termasuk diantaranya gaji guru, sertifikasi dosen, ada di situ semua. Jadi tidak semuanya 100% buat infrastruktur, beasiswa, itu tuh enggak. Jadi semuanya buncek Sundana mah buntel kadut. Jadi lah membicara guru yang ada di Kementerian Agama, guru yang ada di Kemristekdikti atau di Kemdikbud, sertifikasinya tunjangan itu semuanya ada di 20%. Padahal harusnya 20% itu di luar dari itu. Dia mah khususnya untuk bagaimana infrastruktur sekolah. Jangan sempat lagi kita ngomong bahwa di sekolah ada kelas bocor gitu. Masa 80 tahun Indonesia merdeka masih kene aya ngurusin sekolah bocor. Bahkan kejadian kemarin di Jakarta ada sekolah tuh satu SMP tuh si dindingnya runtuh. Pertanyaannya ya naon sih dengan pembangunannya? Apakah memang si bangunannya itu sesuai standar yang harusnya oleh negara dipersyaratkan? Karena saya juga punya kecurigaan kita kalau ngomongin guru dan siswanya saja tapi tidak ngomongin infrastrukturnya, padahal sampai kejadian kemarin waktu di pesantren mana di daerah Jawa itu sampai meninggal banyak orang. Itu anak bangsa yang lagi nuntut ilmu gitu. Tapi karena kita abai dengan persoalan itu, akhirnya jadi persoalan lagi. Jadi ternyata ngurusin pendidikan bukan ngomongin hanya guru, ngomongin siswa termasuk bangunannya juga. Jadi memang kalau cerita struktur pendidikan itu kan ada beberapa unsur pendukung kan gitu ya. Ada tempat belajarnya atau fasilitas belajarnya, terus ada anaknya, terus ada yang ngedidiknya kan begitu ya. Ini beberapa unsur yang memang mesti jadi satu kesatuan utuh. Nah, kalau dihitung dari 20% tadi cerita Akang, ternyata 20% ini justru untuk semua unsur. Dan ternyata fakta di lapangan teman-teman, posisinya 20%, keberpihakan 20% ini ternyata ini masih kurang. Dan faktanya banyak guru yang masih
yang masih belum bisa dibikin nyaman. Ya. Karena kan kalau ngajarinnya harus nyaman. Kalau nggak Betul. nyaman ya gimana mau menerapkan. Saya mau Itu ya. memberikan insight yang menurut saya ini jarang dibahas. Ada pergeseran cara berpikir masyarakat tentang sekolah gratis. Iya. Dan menurut saya ini kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya di mana? Ketika orang menganggap ketika sekolah gratis itu orang tua tidak punya kewajiban mengeluarkan biaya. Iya. Nah itu problem. Itu berpikirnya begitu ya. Sekarang gini, kalau kita ngandelin 20% semuanya diolah oleh negara, kemampuan negara terbatas kan. Padahal ada potensi lain yang harusnya membantu untuk itu. Siapa? Orang tua, warga negara sendiri. Jadi kalau bicara sekolah gratis, betul. Tapi yang sebetulnya tidak ada yang gratis. Kamu nggak bayar, dibayarin sama pihak lain. Sebut adalah ini pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian si orang tua tidak ada kewajiban untuk dia mengeluarkan biaya untuk anaknya. Nah problemnya hari ini cara berpikirnya itu dibalik kan. Ini sampai kejadian kemarin tuh. Ketika Gubernur Jawa Barat lah KDM bilang bahwa sekolah ijazah langsung ambil dan lain-lain. Kan kejadian di sekolah swasta kejadiannya nggak begitu. Sekolah negeri juga sama. Apa? Banyak orang tua yang menunggak belum bayar SPP, yang dia akan bayar nanti biasanya pas ngambil ijazah, pas ketemu ada aturan itu, dia jadi nggak bayar. Sekolah kelabakan. Ya dengan banyak aturan bahwa sudah dibayar dari subsidi yang lain-lain, saya tidak mau cerita itulah. Tapi faktanya mereka punten, ini faktanya, bisa dikonfirmasi lah. Mereka lebih baik bayar pihak ketiga untuk datang ke sekolah neken supaya ijazah keluar, ketimbang kita duit dipakai ke bayar ke sekolah. Iya. Kebayang kan? Jadi mending kena nyewa contoh batur lah saha gitunya lah, apalah merenan. Bayar. Lebih baik bayar eta. Asal bisa nyokot ijazah ke sekolah, pan ngeri. Ngeri bener. Padahal mending kena duit bikin ke sekolah pun. Contoh gini, punten abdi mah ngan guru artos sakieu. Kita ditampi moal lamun teu aduh panyawa cenah ieu peryogi kanggo pun anak ku sakola ge pasti dikaluarkeun kan. Jadi aya weh kesan bahwa sekolah teh mi duit atau ngaduit kan. Padahal itu teh sudah disepakati di awal. Saya sebagai orang yang pernah di madrasah, yang pernah di sekolah, tahu persis kan sekolah itu komun negeri kan hayang menerken pantau WC teh kudu nungguan anggaran tahun hareup. Iya benar. Sebab lamun enak diberesan ayeuna make duit naon? Lamun jadi temuan inspektorat atau auditor kumaha? Iya. Kan itu juga jadi sesuatu yang jadi kepala sekolah negeri hari ini kasihan kan? Dana terbatas nu aya di suudonan tungtungna. Ya banyak penekanan. Akhirnya boro-boro konsen nguruskeun kumaha meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan sarana prasarana. Nu aya dia harus berhadapan dengan ya warga yang komplain lah inilah dengan atas nama bahwa ini gratis atas nama negara lah. Coba kebayang itu. Sekolah nggak boleh apa sebutnya tuh ngambil uang ataupun nyomot ngambil, sebutlah orang nyebutnya iuran. Padahal ada aturannya membolehkan. Cuma memang di sini problemnya kita berhadapan dengan sanksi hukum. Jadi di satu sisi penting, contoh ngangkat guru honor. Kebayang kan kalau misalkan ada satu SD, gurunya nggak ada. Sebutlah hanya ada 5, sementara kelasnya ya genep. Kepala sekolah banyak bari ngajar. Berarti dia ngangkat guru yang lain. Ngangkat guru itu kan kudu digaji kan. Sementara nggak boleh sekolah ngangkat guru honor. Karena kalau ngangkat guru honor berarti si sekolah itu harus punya kewajiban dia membayar. Di mana kan? Itu sampai kejadian Pak Prabowo langsung turun hanya untuk menghapuskan jejak buruk atau mengembalikan nama baik dari 2 orang guru yang ada di Sulawesi yang dia dinonaktifkan sampai dicabut haknya untuk jadi guru. Gara-gara sekolahnya itu minta dari orang tua 20.000 kan. Itu viral sekali. Bayangkan, berarti kan di situ sisi pemerintah juga ada keterbatasan dari sisi bagaimana mengelola guru. Di satu sisi lain di sekolah memerlukan ada guru yang harus mengisi, tapi dia nggak punya uangnya. Dia balik lagi ke masyarakat.
Tapi ada aturan masalahnya. Nah, Iya, itu iya, kan. iya. Wah. Jadi di satu sisi ada aturan, satu sisi keterbatasan, satu sisi dia butuh. Dan itu 80 tahun Indonesia merdeka can kapangi aya naon itu. Saya sampai berpikir, emang di Indonesia teh jelema pinter nu bisa ngatur eta gitu. Iya, benar. Apalagi kalau kita bicara madrasah. Oh, lebih fatal lagi. Kenapa saya bilang lebih fatal? Karena hampir 91% swasta dikelola oleh masyarakat. Kan madrasah ya? Madrasah. Belum lagi ya madrasah 91%. Data terakhir ya boleh jadi nanti kita bisa koreksi kalau salah. Dan 9%-nya itu adalah negeri. Bisa kebayang berapa jumlah yang dikelola oleh masyarakat. Sementara bicara kualitas, kita juga harus mikir berkali-kali. Sementara akses masyarakat untuk nyakolakeun kan negeri kan terbatas. Iya. Komo lamun di kota Kang Ayun, itu aya masalah zonasi lah, aya masalah prestasi. Tiap tahun itu pasti rame. Rek asup ka SMP, rek asup ka SMA, banyak kudu make rekomendasi bupati, wali kota, dewan atau kumaha. Iya. Sampai ka kepala sekolah itu sampai ada yang tidak bisa tidur di rumah kedatangan wae ke orang-orang yang memerlukan dia. Itu tiap hari nomaden selama 3 bulan itu menjelang PPDB itu, aduh kasihan sekali. Bingung juga ya. Itu problem-problem itu. Makanya kalau boleh saya mengajak gitu, yuk kampanyekan kembali kewajiban orang tua untuk membiayai anak sekolah. Nah, Kang, ini orang tuh kan katakanlah tadi cerita 20% ini dianggap ini menyelesaikan persoalan kan begitu. Padahal teman-teman kalau dihitung secara umum lah gitu, katakanlah sekolah madrasah yang 6 kelas begitu ya. Dan mayoritas atau SD lah. Di kota oke. Di kabupaten kan ada beberapa yang ternyata P3K atau ASN-nya dari 6 itu cuma 3 orang gitu kan. Berarti butuh 5 orang atau butuh 3 orang untuk mengangkat honorer. Satu sisi 20%-nya itu si bosnya itu tidak ada alokasi untuk menghonor si 3 orang ini kan. Tapi kalau seandainya si sekolah ini tidak mengambil honorer, maka sekolah itu akan kena undang-undang kan begitu ya. Karena di sana ada hak siswa yang wajib mendapatkan fasilitas itu kan begitu. Dan tentunya sekolah nggak bakal bener lah, gitu titiknya kan begitu. Nah ini yang mesti kita jelaskan Kang ke warga kita. Sekali lagi teman-teman, 20% ini kalau ke bos katakanlah si 6 kelas guru itu butuh 3 yang digaji secara langsung oleh negara atau ASN atau P3K. 3 lagi itu honor. Maka yang 3 ini harus ngambil dari mana kan begitu ya? Bayarnya dari mana kan begitu ya? Satu sisi ngambil dari warga, nggak boleh. Tapi satu sisi anak kita, warga kita yang menyekolahkan di sana ya mesti mendapatkan pendidikan yang maksimal. Kalau maksimal itu kan mesti ada guru gitu kan. Betul. Ya. Masa tidak ada guru dia belajar sendiri kan begitu ya. Nah ini persoalan kan begitu kan. Betul. Nah ini yang mesti dijelaskan ke teman-teman. Faktanya apakah memang begitu kan? Itulah yang kemudian terjadi hari ini banyak demo kan. Demo apa? Guru sudah lama mengajar. Honornya di bawah UMR. Honornya berapa itu kan? Ya dapat 500.000 juga udah bagus kan. 500.000 per bulan. Pernah lihat satu cuplikan TikTok pembawa acara di Metro TV ngawawancarai guru yang dia tuh kerja jadi ojol. Selain dari itu, berapa honornya? 500.000. 500.000 itu yang bagus kan. Maksudnya di bawah itu juga masih ada. Kenapa dia masih tetap hidup? Ya dia mencari yang lain. Problemnya ketika yang dia lakukan tidak sesuai dengan profesi dia jadi guru, maka menjadi guru bukan menjadi prioritas. Iya. Sekarang Kang Ayu mau nggak diajar oleh guru yang gurunya sendiri nggak concern dalam pembelajarannya kan? Iya pasti.
Ya berarti kan dia setengah-setengah Hmm. ngajarnya. Artinya disinilah diperlukan kebijakan untuk melihat itu. Apalagi ke demo yang kemarin guru-guru kenapa minta P3K. Hmm. Salah satunya karena perasaan diskriminasi ataupun tidak adil yang program MBG yang Hmm. baru aja jadi kepala dapur lah, Langsung berapa jadi P3K biayanya, ya. yang stafnya harus jadi langsung P3K. Itu mengganggu perasaan keadilan mereka. Iya betul. Jadi bukan berarti iri dengan itunya kan. Hmm. Artinya gini, negara seharusnya bisa hadir untuk bisa melihat bahwa guru ini juga masih ada yang harus diselesaikan persoalan perutnya. Dia bukan malaikat yang tidak memerlukan kehidupan dunianya. Dia punya istri, dia punya anak, anaknya juga punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Bagaimana mungkin dengan keterbatasan hari ini, bahkan untuk jadi guru saja harus S1. S1 itu juga harus kuliah. Kuliah itu juga butuh biaya. Sekarang kebayang berapa biaya dia untuk menyelesaikan sarjana dengan return yang dia dapatkan dari per bulan dia untuk ketika jadi guru, real jadi guru. Makanya jangan heran Kang, kalau faktanya beberapa kasus terjadi, orang-orang pintar dan orang-orang cerdas nggak mau jadi guru Kang. Iya. Padahal kita membutuhkan orang-orang yang jadi guru itu orang-orang pintar. Iya, benar. Kenapa? Karena kita mau mendidik manusia loh. Iya. Sementara karena melihat potensi jadi guru ternyata madesu gitu, sebutlah madesu itu masa depan suram karena dari sisi pendapatannya tidak sesuai dengan keinginan, mereka mencari jalur yang lain. Apa akibatnya? Yang jadi guru adalah orang-orang yang biasa-biasa, malah mungkin karena nggak ada alternatif lain. Mudah-mudahan omongan saya salah nih, Mudah-mudahan saya tidak termasuk pada kategori orang yang sebutnya tuh meracau gitu ya karena persoalan ini. Tapi kita pengen guru itu ditingkatkan potensinya, kompetensinya juga ditingkatkan, diberikan beasiswa buat kuliah lagi, dengan catatan dia jangan kemana-mana setelah beresnya, tetap ngajar di situ. Kemudian juga literasinya ditingkatkan, difasilitasi. Malah yang terjadi ya saya pada akhirnya kan mikir, kenapa sih begini gitu? Hiji jawabannya kan korupsi itu aja. Iya. Jadi 20% korupsi kan itu. Dalamnya bener mah bisa dimaksimalkan. Kita juga kan sering mendengar lah cerita bahwa udah bisa diterapkan 80% itu udah hebat gitu. Bocornya 20%. Karena standarnya 30% bocornya. Lah sekarang kalau tidak bocor 30%, itu tes 30% itu udah bagus banget gitu. Bocor segitu teh. Kan saya jadi mikir. Terus nu edana sih kumaha. Berarti nu diterap. Jadi dituna segede munding, kan dia segede ucing kan. Artinya apa? Ternyata masyarakat kita kenapa kesal dengan perbuatan korupsi? Karena ternyata itulah yang membuat salah satunya yang membuat masyarakat kemudian aduh kok gini amat sih. Kita mau warga, cobalah bertanya kepada warga yang mungkin pendidikannya biasa-biasa, orang yang hanya mungkin pergaulannya standar gitu. Mereka kan hanya mendapatkan efek dari sebuah kebijakan kan. Sementara kebijakan itu ada anggarannya. Di situ ada juga programnya. Mereka itu penerima manfaat yang harusnya menikmati, bukan menjadi orang pesakitan gara-gara uangnya ataupun anggarannya tidak nyampe ke mereka. Nah mungkin ini juga jadi perhatian bersama lah, bahwa kalau disebut kenapa kejadiannya begini, ujung-ujungnya kan, kalau saya boleh nyebut, ujung-ujungnya korupsi. Kasus yang sekarang aja lah rame, saya nggak ngomong politiknya ya, masalah Chromebook yang rame. Jadi dari mulai sinyal wifi sampai dengan internetnya sampai dengan fasilitasnya itu kan kayak bancakan gitu. Orientasi orang ngelola negara itu kayak orang jadi pejabatnya berarti jadi juragan atau jadi raja kecil, jadi bos. Saya pernah nanya ke beberapa orang yang jadi pejabat, kenapa sih pengen jadi pejabat? Jawabannya dua, hiji dapat honor tuh
kehormatan. Satu lagi punya fasilitas kan. Makanya orang kenapa bertahan di jabatan atau mencari jabatan itu karena dua hal ini. Persoalannya adalah dia tidak paham bahwa di jabatan itu ada tanggung jawab. Dan kalau kita ngomong sebagai orang yang beragama, apa dia nggak mikir bahwa dia tuh sedang berjihad sebetulnya. Dengan jabatan itu berjihad. Makanya kita memerlukan orang-orang yang selesai dulu dah untuk dirinya, baru dia jadi pejabat. Betul. Ulah tapi Biar bisa fokus. Jangan sampai orang yang belum siap dengan apapun, tapi dia sudah menerima banyak tanggung jawab gitu. Saya pikir pendidikan juga memerlukan orang-orang yang memang sudah levelnya levelnya sudah pada pengabdian. Makanya ini juga mungkin bisa jadi bahan diskusi kan. Kenapa pemerintah kemudian mempersilahkan masyarakat untuk membantu pemerintah? Bukan untuk jadi beban, Kang. Harusnya membantu pemerintah. Tapi faktanya nggak begitu. Ketika ada masyarakat yang bikin sekolah, yang bikin madrasah atau bikin lembaga pendidikan, pada akhirnya jadi beban negara kan? Iya. Kunaon? Minta bos. Iya. Harusnya enggak dong. Artinya yayasan itu berarti orang yang memang punya kelebihan duit. Ceritanya bikin lembaga nggak bantu pemerintah. Mau ngebantu. Ceritanya ini mah lain gitu. Makanya saya ingin mengajak kepada kawan-kawan yang mengelola lembaga pendidikan, yuk kita luruskan niatnya. Jangan sampai kejadian kita justru si ganu ngeber-gebrek bari mulungan. Iya. Kejadiannya kenapa? Karena pemerintah juga kebayang kan. Tadi sumbernya kan sakit gitu nak. Tapi ketika sekolah A diizinkan, dikasih izin operasional, kasih izin banyak tuh. Kan duit akhirnya jadi direcak kan, jadi ngeletikan. Apa akibatnya? Ya tidak terserap lagi. Makanya ini juga jadi bahan diskusi kita kan. Kenapa lembaga pendidikan swasta harusnya lebih meningkatkan? Karena swasta itu dengan dipayungi yayasan, harusnya dia adalah supporting dana tertinggi untuk bagaimana guru disupport. Karena dia diizinkan oleh pemerintah. Itu filosofinya kan. Bukan menjadi beban tambahan. Pasti omongan saya pasti dihujat lah. Omongannya kan gini. Iya tapi kan gitu. Kita membantu negara dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti pemerintah juga berkewajiban untuk A, B, C, D dan sebagainya. Saya bilang kita tidak akan pernah selesai ngomongin itu. Justru kita berharap ada orang-orang yang kaya kan. Pikirannya hebat. Dia bisa membuat lembaga pendidikan berkualitas. Makanya kalau misalkan ada sekolah yang bayarnya mahal, saya setuju itu aja. Karena apa? Dia akan menerima orang-orang yang punya kemampuan. Kenlah anu teu mampu mah, tanu subsidi kan. Di orang lain jelema beung haroge keur kitu mah ada hayang jadi menang BLT. Coba. Terus kan kalau di struktur BOS itu balik lagi ke guru ya, persoalan guru. Di struktur BOS itu apakah memang ada alokasi untuk bayar guru honorer? Kalau untuk itu saya ingin mengatakan sesuai dengan berapa yang dianggarkan. Tapi memang bukan tidak bisa untuk guru honorer. Bukan tidak BOS bisa. itu untuk operasional sekolah. Nah maksud saya ini kan persoalannya tadi salah satu persoalan di pendidikan ini kan katakanlah yang mengajarnya tidak bisa fokus karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi. Kan begitu ya. Kalau hitungan UMR ini kan UMR itu kan hitungannya adalah kebutuhan orang Indonesia, orang daerah itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kan begitu ya. Katakanlah UMR Sukabumi itu 2 juta sekian begitu ya. Nah sekarang guru itu hanya 500.000, berarti kan ada selisih untuk dia tidak bisa hidup kan begitu ya. Nah maksud saya si BOS ini bisa nggak dialokasikan ke sana begitu? Saya ingin sedikit koreksi dulu yang tadi saya bilang. Jadi gini, ada aturan, ada pelaksanaan. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau di pelaksanaan,
Sekolah dari mana untuk bayar guru, Kang? Iya. Berarti ada pos-pos tertentu yang dibuat laporannya bukan ke situ, tapi buat itu. Tapi pada dasarnya memang nggak boleh ya. Harusnya tidak boleh. Karena memang full untuk operasional. Operasional. Justru kalau misalkan dia ada gaji untuk guru, dia ada pos lain. Jadi kalau makanya kenapa kemudian harus didaftarkan itu kan? Karena memang penganggarannya beda model kayak. Emang lamun gaji guru ngambil tina bos gitu? Enggak kan? Nggak ngambil tina bos. Jadi justru kalau boleh saya sebutkan, kita mungkin suka terjebak ya. Kenapa kemudian kepala sekolah di warning jangan ngangkat guru honor? Karena pasti akan pembiayaannya meledak, nambahan. Walaupun sebetulnya dibutuhkan. Sementara tadi pertanyaannya, Aidina bos kumaha menang tuh? Saya bilang tadi ada aturan, ada pelaksanaan. Kerja itu pada akhirnya, pintar-pintar. Iya. Dan Allah alam ya, apakah memang saya salah menerjemahkan itu? Tapi kayaknya kita juga tidak mau lah. Kita tuh sudah, jadi kayak kan di sekolah teh beban administrasi menjadi sesuatu yang momok menakutkan. Belum lagi kalau misalkan yang datang orang-orang yang tidak punya tanggung jawab. Hayang mariksa dana bos. Anu lain bidangna. Lamun teu dilaporkan ke kejaksaan, laporkan ke APH lah ya, ke aparat penegak hukum. Kan kasihan kan? Iya. Kepala sekolah teh geus pusing. Jadi saya ingin mengatakan gini. Entong ngabayangkeun sakola teh siga punten, bahasana rada kasar. Siga ngabangsat duit bos. Mereka untuk operasional saja Kang. Iya. Udah empot-empotan. Tuh. Nah maksud saya begini. Ketika fasilitas itu tadi ya, pendidikan ini hak yang harus diterima oleh bangsa kita, anak didik kita ini kan salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan dari guru. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi pembahasan kita. Nah pendidikan dari guru ini salah satunya adalah fakta di lapangan bahwa guru kita kurang. Sehingga mau tidak mau mesti mengambil dari yang sudah terdaftar. Begitu kan? Yang sudah terdaftar. Nah ketika mengambil yang sudah terdaftar, maka konsekuensinya si guru ini harus dinyamankan supaya hak anak itu bisa didapatkan. Maksud saya mudah-mudahan ini bisa jadi solusi. Bagaimana caranya ketika pemerintah ini 20% ini bisa dialokasikan, berapa sih kebutuhan guru sesungguhnya di Kabupaten Sukabumi aja gitu Kang? Ya, jadi gitu Kang, saya bicara dulu tentang bos yang tadi. Kalau ditanya, pertanyaan tadi kan mendasar sebetulnya. Bisakah untuk bayar gaji honor guru? Bisa, tapi dengan konteksnya. Jadi ada syarat dan ketentuan lah bahasanya gitu. Syarat dan ketentuan. Ada syarat dan ketentuan. Yang tidak boleh itu dibayar ke guru PNS temenang tuh kan. Kalau guru honor bisa. Tapi dengan catatan tadi tercatat. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita harus melihat dari satu sisi yang lain, kayak bahwa yang namanya bos ini menjadi bagian yang seharusnya dia itu stimulus. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya sumber. Harusnya. Sekarang gini, bisakah sekolah mendapatkan bantuan yang lain? Bisa, dengan catatan tidak ada paksaan dan memang itu diperlukan. Yang penting di situ kan di sekolah itu kan ada komite. Komite itu perwakilan masyarakat ya. Yang mereka bersepakat untuk membantu, bukan jadi beban sekolah. Jangan jadi beban sekolah, justru jadi solusi sekolah. Diurang aya kejadian Kang. Komite itu digaji. Iya. Ampun. Kok jadi nambah beban ya? Digaji. Aduh, gawe. Kan orang-orang yang berada di situ harusnya kan mereka yang memang sudah selesai lah dengan dirinya, bukan menjadi beban yang lain gitu. Dan memang di sini diperlukan kelegowoan hati. Jadi kalau bos itu saya bilang jangan jadikan KB urusannya dikembalikan karena bos. Si bos gitu kan. Padahal terbatas.
Iya. Pertanyaannya gini, kalau suatu saat pemerintah punya keterbatasan tidak bisa bayar bos, bariku makan sekolah. Dalam keadaan force major contohnya, sekolah nggak bisa mendapatkan bos. Apa yang akan terjadi? Apa kemudian sekolah jadi eren? Terus di mana letak masyarakat kepeduliannya? Bagaimana peran komite sekolah? Nah di situ juga masyarakat perlu untuk disentuh kan. Kalau saya sih ingin mengkampanyekan gini aja. Yuk Bapak Ibu yang anaknya ada di sekolah, anak kita tuh sedang nuntut ilmu. Rizki halal dari Bapak Ibu ketika berikhtiar itu akan dirasakan oleh anak pada proses dia menuntut ilmu. Dan itu akan menjadi pahala kan. Oke, malah mun ayeuna 100% orang tua tidak mengeluarkan biaya. Nu gede pahalanya pemerintah kan. Iya. Orang tua tidak ada pahalanya dong kalau gitu. Maka bagian pahala. Wah, Iya. di urang mah kadang-kadang sok aneh, mana ke sekolah tuh bisa, ari udud di Samsu tilu. Kamu. Kan ini juga persoalan di mindset kan. Kita juga tidak bisa memungkiri ada sebagian warga yang begitu. Nitah kudu ke sekolah, teu kudu bayar karena gratis, ya bos. Tapi perilaku kehidupannya tidak mencerminkan untuk ke situ. Ini juga otokritik buat masyarakat kita. Jangan-jangan karena salah satunya mindset tentang sekolah gratis. Pegangannya itu ya. Ya, wah ini gratis. Nah, gratis mau pemerintah 100%. Atau janji kampanye kampanye makan tuh kan. Iya. Makanya kita berharap masyarakat kita itu makin pintar kan. Dan kepintaran dari masyarakat itu harus didukung dengan pendidikan masyarakatnya. Enak gini Kang, punten. Coba cek deh. Di kaum middle tuh kaum kelas menengah. Ya usia 30 ke 40 lah. Mereka rata-rata punya pendidikan relatif baik kan. Malah mereka nggak mau nyekolahin ke negeri kan. Karena mereka tahu kualitas negeri. Mereka lebih baik sekolahnya kemana? Ke IT, ya ke pesantren. Karena mereka ingin mendapatkan lebih. Itulah salah satu cara kalau masyarakatnya berpikir kelas menengah. Pertanyaannya, seberapa banyak sih yang kelas menengah kan? Dibanding dengan menengah ke bawahnya. Iya. Makanya saya punya keyakinan ini tinggal nunggu waktu sebetulnya. Kalau kaum kelas menengah ini terus bertambah, nanti ceritanya akan berbeda. Betul. Jadi sebenarnya secara alamiah itu akan terjadi. Itu juga dengan pendidikan kan begitu. Betul. Ya. Ini saya mau ngomongin batur boden, ngomongin sorangan diri saya sendiri. Saya sekolah TSD TPK perguruan tinggi di negeri kan. Budak mah hiji ge sakolahna di negeri. Kurang sebabna bukan apa-apa. Saya pengen memberikan yang terbaik menurut saya. Jadi menurut keyakinan saya, ketika saya nyekolakeun sesuai dengan saya nyekolakeun budak biaya gede kan. Biaya mahal. Karena sekolahnya juga mempersyaratkan harus keluar uang. Kalau saya mau, saya nyekolahin anak di tempat istri saya ngajar. Gratis kan. Karena istri saya ngajar di negeri. Itu Rp0. Karena bahasanya jangan sampai ada guru yang nyekolahin anaknya keluar. Lebih baik di sekolah tapi gratis. Itu fasilitas diberikan. Tapi saya nggak ambil. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bukan tempat di situ anak saya. Saya masih bisa ngabiayaan budak tanpa harus minta dari subsidi itu. Nah pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita orang yang punya keyakinan untuk itu? Kalau bukan diyakinkan dengan pendidikan. Betul. Kan ini kan tinggal gimana orang tua memberikan yang terbaik menurut pendidikan mereka. Mungkin selama ini problemnya mereka nganggap itu sudah yang terbaik. Menurut level mereka. Nggak bisa bisa dipungkiri. Mangga ya mah. Menarik kan. Kalau lihat progres lah dari tahun ke tahun orang menyekolahkan dengan biaya dibanding tahun kemarin dengan tahun sekarang kelihatannya ada penambahan progres. Dan itu teman-teman itu hasil dari pendidikan sebenarnya kan begitu ya. Mudah-mudahan ini nanti ujungnya ini 20% itu benar-benar full untuk operasional bagi yang subsidi bagi yang membutuhkan.
Atau tadi teh ya klausulnya adalah negeri dan swasta. Ya. Tapi tentunya mudah-mudahan persoalan ini bisa tertutupi dengan alamiah lah Iya. begitu ya kan. Nah, saya pengen pengen bertanya tentang kondisi di kota lah gitu Iya. kan ya, di kota. Karena kan dulu itu waktu zaman saya tuh kalau sekolah SMA itu pasti di kota gitu kan. Iya. Kenapa pilihannya di kota? Karena memang secara kualitas Konon kabarnya. Nah, karena secara kualitas dibanding dengan kabupaten itu beda. Iya. Nah, tapi fenomena sekarang swasta yang di kota itu kok jadi seperti kehilangan arah. Ini gimana ini kan? Oke, menarik ya. Kalau dulu tuh sebutnya ya 20 tahun yang lalu. Zaman saya lah. Zaman saya sekolah lah. Itu kan SMA juga terbatas kan. Oh iya. Ukur aya opat negeri teh. Belum ada SMA 5 belum. Yang kota ya. Di kabupaten juga sudah ada sekolah-sekolah negeri. Tapi mungkin dari sisi popularitas. Kenapa sih sekolah itu banyak diminati? Paling tidak jawabannya 3. 1, karena dia lulusannya itu diterima banyak di negeri. Kemudian yang kedua, lulusannya jadi orang. Gitu loh. Yang ketiga, sehingga ini menarik. Jadi magnet untuk orang-orang pengen juga ke situ. Nah itulah yang kemudian membuat orang tuh yang dari mana-mana pengen ke kota. Nah kalau sekarang sudah lain. Cara pikirnya tuh nu penting mah hiji teu keluar biaya. Jadi dulu mah di Cisaatnya datang ke SMA hiji kan ngajak kabaros. Betul. Naik angkot seberapa kali ge di kerja we. Teman saya tuh banyak ya orang Cisaat. Tahun 95, berarti tahun 92 ketika kuliah. Sekolahnya 92. Mana di mana Imah? Cisaat. Nah, jauh-jauh kan dia pun di Cisaat kayak sekolah negeri. Hayangnya kan dia karena pamor. Kalau sekarang sudah bergeser kan. Bergeser tuh pertama pemerintah juga banyak membuka sekolah SMA negeri di tiap kecamatan rata-rata. Sehingga fokusnya juga jadi fokus di kecamatan itu. Kedua biaya. Nah, orang sudah mulai mikir hidup susah, jangankan ke kuma-kuma ke ongkos ya udah yang dekat aja gitu. Bahkan ketika dulu sekolah gratis, ayeuna sekolah gratis, ya sudah cari yang gratis aja. Sehingga aksesnya terbatas ke situ. Bahkan ini yang menarik kan. Sukabumi itu termasuk kota ataupun juga kabupaten, beberapa tempat itu menjadi destinasi tempat belajar dari luar Sukabumi. Model Tangerang, Bekasi, kemudian Jakarta, itu banyak yang di sekolah di Sukabumi. Sebutlah ada Hairatan Thayyibah, ada Al-Masuriyah, ada Asyafi'iyah. Itu kan banyak ya. Nah, ada problem lain. Problemnya naon? Hiji, macet jalan. Orang jadi megah. Justru jadi berkurang tuh salah satunya itu. Ada yang kedua, banyak alumni dari sekolah-sekolah favorit itu mendirikan lembaga pendidikan juga di tempatnya. Jadi sudah jangan. Jadi mereka punya lembaga sendiri. Jadi tidak lagi ke Sukabumi. Kemudian yang ketiga, ya mungkin pergeseran dari cara berpikir mereka tentang pendidikan yang tidak perlu lagi keluar. Sehingga itu mereka ya sudah di tempatnya masing-masing. Nah ini sebetulnya tantangan. Seberapa menarikkah Sukabumi sebagai kota dengan level favorit dari sekolah-sekolahnya? Di kabupaten kan Al-Bayan kan banyak orang-orang kaya ya, mereka berani bayar tinggi untuk bahkan dibuka juga Al-Bayan Putri. Kemudian pesantren-pesantren juga banyak pilihan-pilihan dari masyarakat kita. Cuma pertanyaannya begini, pemerintah daerah melihat ini sebuah potensi atau enggak? Mudah-mudahan dengan dibukanya nanti tol seksi 3 contohnya itu bisa membuat kita menjadi lebih dinamis. Cuma pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi tantangan itu? Iya benar. Sukabumi akan mengalami pergeseran ketika tol itu dibuka. Di situ banyak orang masuk, di situ orang banyak bawa pemikiran, punya ide, bawa duit. Kira-kira bisa jadi lebih hebat atau gimana nih Sukabumi ke depan? Nah itu tantangan berikutnya. Kesiapan SDM menghadapi tantangan itu juga menjadi berat. Makanya
diperlukan kerjasama semua pihak. Membuka akses tol itu akan berdampak banyak. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tinggal bagaimana cara kita mengantisipasi itu. Kalau saya mengajak kita semua, kita siapkan dulu di kitanya kan. Orang-orang Sukabuminya. Saya mah terus terang, kalau boleh saya bermimpi gitu. Di Sukabumi kan ada di kota tuh IPB. Baru satu kan. Negeri Saya belum melihat, nggak tahu ya. Ini pemikiran saya dulu ketika 2020-an lah. Saya pernah mengidekan tentang adanya perguruan tinggi negeri di Sukabumi. Tapi yang berdiri sendiri, bukan filial. Berdiri sendiri, bukan filial. Cuma memang problemnya mungkin di pemerintah daerah. Responnya bagaimana nih? Kenapa perlunya ada perguruan tinggi negeri di Sukabumi? Saya melihat dari 5 aspek ya. Pertama, kita lagi bawa duit dari pusat ke Sukabumi. Anggarannya pasti masuk ke situ. Kedua, ini akan meningkatkan kinerja perguruan tinggi swasta. Jangan merasa Jadi akan kompetisi kehilangan. Oh iya, jadi kompetitif dong. kompetitif. Emang kalau di Jogja nggak banyak itu negeri, nggak banyak itu swasta. Iya. Tapi mereka tetap hidup, Iya. gitu kan? Berarti kan persaingan jadi sehat dong. Jadi sehat. Yang ketiga, ekonomi bakal tumbuh kan? Pasti. Ya, ada kos-kosan lah, ada apa kegiatan ekonomi bakal tumbuh. Yang keempat, peningkatan SDM secara tidak langsung kan? Akan terbawa. Dan yang kelima akan jadi destinasi wisata pendidikan. Sukabumi itu ada trans nanti dari Bogor lah, dari Cianjur kah, dari Banten kah. Itu di situ akan terjadi akulturasi budaya, kemudian juga interaksi antar mereka, sehingga kehidupan di masa depan tuh sudah tergambar sejak hari ini. Jadi tidak lagi pergesekannya orang Sukabumi yang Sukabumi unggul. Kan kita harus sudah siap juga dengan tantangan dunia global. Jangan sampai hanya berpihak bahwa saya mah orang Sunda ini orang Sunda ya walaupun Sunda ya. Tapi suatu saat Kang, nanti dengan dibukanya sistem, kalau di negeri kan boleh menerima dari mana saja. Se-Indonesia bisa masuk. Betul. Dan itu akan membuat dinamis. Tapi pertanyaannya, kesiapan kita untuk masalah itu. Nah, mungkin dari obrolan kecil ini, Sugan gitu tim sukses bupati atau tim sukses wakil bupati mendengar ini bisa jadi program ya Allah alam ke depan. Cuma Sukabumi punya potensi kan. Betul. Luas wilayah 30 hektar mah bisa lah. Itu sampai kejadian kan di Jawa Barat itu ada satu tempat yang mau dibuat perguruan tinggi negeri sampai terjadi kan. Padahal lahannya nggak disiapkan. Karena persoalannya ya tersandung persoalan politik. Makanya pendidikan mah ulah tepika. Jangan satu politik lah. Pendidikan mah sudahlah pendidikan saja. Iya. Makanya kalau tadi bicara tentang bos kan, jangan ini jadikan aspek politik juga. Betul. Anggaran memang ada ya. Tapi jangan sampai yang jadi korban adalah guru honor. Yang harusnya dia punya hak dari bos itu contohnya, karena dia ada di dapodiknya. Dia bukan PNS, berhakkah dia mendapatkan anggaran? Berhak kan? Kalau terdaftar, sekali lagi kalau terdaftar. Yang tidak boleh itu adalah pemberian kepada yang tidak berhak. Gitu. Itu, dan saya pikir pembicaraan tentang pendidikan, tentang anggaran, ini harus dikajinya dengan benar-benar maksimal. Sukabumi itu saya pikir lahan yang sangat luas untuk jihadnya kan. Tinggal pertanyaannya mau nggak itu jadikan ladang jihad gitu loh. Dan kita mengetuk orang-orang kaya di Sukabumi, sok nyen sekolah sing alus. Saya begitu. Kalau perlu biaya mahal nggak apa-apa, karena ada pangsa pasarnya sendiri. Betul. Biarkan sekolah-sekolah negeri itu diisi oleh mereka yang memang kebutuhannya terbatas. Betul. Ulah tepika orang-orang yang kaya sarua hayang menang subsidi. Di orang teh. Akang mah sebagai kades tahu persis lah. Iya. Pak cenah ya bawa sakit cenah ulah loba nonton Dracin cenah. Naon sababna da moal aya cenah jelema anu ngaku miskin padahal benar kecuali pas menang beat. Nah itu mungkin sindiran di mana orang itu kadang tetap nggak mau rugi keluar duit apa. Padahal kalau kita bicara agama, kita sebagai orang beragama
mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak itu adalah amal jariah Iya, benar. yang nanti akan kembali pada dirinya. Ulah tepika amal jariah ini justru jadi milik pemerintah. Iya, benar. Dan milik orang tua gitu. Aduh, ngeri. Nah, teman-teman, obrolan kita semakin menarik begitu. Memang kalau cerita tentang pendidikan, tentang persoalan pendidikan, ya sangat banyak lah begitu. Tapi tentunya minimal teman-teman semua sepakat bahwa kalau ingin negara kita sejahtera, negara kita maju, maka bangsanya harus yang berpendidikan. Itu yang paling utama, karena memang kenapa mesti ada 20%? Semua yakin bahwa pendidikan itu adalah hal yang utama. Sehingga untuk menuju pada ya hari ini ada cerita generasi emas segala macam lah begitu ya. Iya. Kang Mulyawan hatur nuhun Siap. atas kehadirannya. Mudah-mudahan di beberapa waktu kemudian bisa datang kembali. Siap. Sehingga kita akan membahas lebih detail tentang pendidikan. Hari ini teman-teman kita baru sebatas bicara tentang makro persoalan pendidikan. Iya. Nanti di season berikutnya kita akan cerita persoalan pendidikan di lebih mikro, lebih detail. Tentunya mohon komentar dari teman-teman apa yang mesti kita bahas. Siap. Dan jangan lupa sekali lagi tetap kita silaturahmi di YouTube-nya Si Kasep, YouTube-nya Podcast Si Kasep, YouTube-nya pemerintah Desa Bojong Sawah tentunya. Dan sebelum kita akhiri teman-teman, kita berikan kesempatan ke Kang Mulyawan untuk closing statement lah begitu, ataupun motivasinya atau apapun lah begitu. Tapi tentunya teman-teman sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Mangga Kang. Ya. Rangkuman ya, kalau rangkuman kita sangat berharap pemerintah dalam semua level itu memiliki kepedulian kebijakannya ke arah pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat. Jangan sampai terjadi ada warga kita yang tidak bisa lanjut sekolah. Jangan sampai terjadi kasus seperti di Kupang. Ada anak kecil yang harus bunuh diri karena tidak punya pensil dan buku. Dengan berarti ada hal yang harus kita evaluasi. Biarkan itu menjadi yang pertama dan terakhir, dan jangan sampai terjadi di daerah kita dan di Indonesia. Berarti siapapun yang hari ini mendapatkan amanah kekuasaan, maka disitulah sebetulnya jihad bagaimana untuk bisa memperbaiki masyarakat dengan kualitas pendidikan yang lebih baik. Saya mengajak juga kepada masyarakat, yuk menjadi bagian yang menjadi solusi. Saya punya tagline, kalau pendidikan ingin berjalan lancar, ada 3 rumus kan. 1, guruna daek ngajar. 2, budakna daek diajar. Katiluna kolotna daek mayar. Nah, mudah-mudahan itu jadi solusi. Paling tidak kerjasama antara pihak pemerintah, sekolah, dan juga orang tua tidak terpisahkan untuk mensukseskan pencerdasan kehidupan bangsa. Demikian, terima kasih. Teman-teman, itulah obrolan kita dengan Pak Dr. Mulyawan. Dan tentunya jangan lupa, sebelum ada 20% dulu orang tua kita itu bayar sekolah. Masa hari ini kita kalah sama orang tua dulu? Posisinya orang tua dulu itu mereka level pendidikannya rata-rata di SD seperti orang tua saya, tapi mereka bisa mampu menyekolahkan sampai perguruan tinggi dan membayar. Kenapa hari ini kita tidak mau bisa membayar kan begitu? Mudah-mudahan ini menjadi obrolan kita semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan